Satu-satunya narkoba yang saya coba adalah Inex, ecstasy. Okay. Dari awal karir juga udah diisukan gue gay, dari gay, homo, banci, apalah sebagainya. Itu bener-bener mau nyudutin gue, dia maunya gue balikin ke situ. Sementara temen gue pasang badan. Oke. Ya udah gue di penjara. Sampai sekarang nggak pernah minjam-minjam lagi. Pinjem sih 100. Beli pulsa. Sebelum benar-benar terjun ke industri yang sesungguhnya, ke hutan belantaranya dunia persinetronan, mereka tuh udah siap semuanya. Dan gue pengen membagi ilmu itu. Gue tuh benci banget sama yang namanya dunia politik. Gue gak pernah mau jadi seorang politisi. Bahkan ketika gue ngelewat gedung DPR MPR, itu gue rasanya pengen, nih setan yang ada dalam diri gue ya, gue rasanya pengen ngebom tuh gedung gitu. Entertainment gitu, jujur kita bekerja pakai otak dan pakai hati. Kalau di dunia politik kebanyakan pakai otak doang, nggak pakai hati. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin Anda pasti kenal dengan tamu saya kali ini. Beliau warawiri di media televisi tahun 90 sampai 2020. Ya. Politisi juga, pembawa acara, artis. Ya, siapa lagi kalau bukan Krisna Mukti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Kemana aja? Sehat juga? Kemana aja? Nggak kemana-mana, masih di bumi. Enggak, sekarang masih sibuk acting. Back to basic. Tadinya mau begitu, back to basic. Ya kan setelah selesai masa jabatan, anggota Dewan 2014-2019, sempat beberapa kali FTV, terus terhalang COVID deh. Gitu. Nggak boleh ada produksi sampai sekarang. Nggak sama sekali nggak ada produksi. Belum ada. Kalaupun ada, itu adalah produksi yang sudah berjalan sebelum COVID. Nah sekarang mereka boleh mulai lagi gitu. Jadi produksi itu belum semarak seperti dulu. Ngapain ngisi waktunya apa ini? Olahraga. Ya kegiatan sehari-hari aja yang pasti sosial media kayak YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, bla 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 lah pokoknya gitu. Terus silaturahmi sana sini. Cukup ini juga kabarnya gitu. TikToknya. Lumayan. Baru 2 bulan udah 36.000 Wih, lah. mantap. Gitu. Terus saya panggilnya apa ini? Bang Krisna, Mas Krisna? Boleh Bang, boleh Mas, boleh Kang, boleh apa aja lah. Kalau lihat perbedaan ini, Mas Krisna bawa keartisan zaman dulu dengan waktu zaman sekarang gitu, waktu zaman Mas Krisna mulai sekali itu di mana sih bedanya? Bedanya jauh banget. Kalau dulu kita benar-benar harus berusaha casting sana casting sini, apalagi sendiri. Apalagi kan dulu itu belum banyak media gitu, media televisi juga masih TVRI. Betul. Zaman saya awal-awal karir itu kan cuma ada TVRI doang. Jadi ya castingnya di TVRI gitu. Nah setelah itu muncul TV-TV selanjutnya kayak TPI, RCTI, SCTV dan lain-lain, ya TV swasta. Itu masih mending lah, udah lebih banyak kesempatan. Tapi waktu di TVRI itu benar-benar kita itu harus berjuang semampu kita gitu ya untuk memperlihatkan bakat kita yang benar-benar real gitu, bahwa kita memang mampu untuk menjadi seorang pemain drama pemain drama di TVRI atau bahkan seorang penyanyi gitu. Justru kita itu dulu besar dari festival-festival gitu. Matangnya di situ. Iya, dari yang festival kampung sampai festival tingkat daerah gitu. Semuanya udah saya jalanin. Jadi benar-benar by proses. Iya, dulu dari figuran juga, figuran film belum ada sinetron kan, tahun 87, 88, 89 itu belum ada sinetron. Jadi figuran bayar 10.000, dipotong agency fee 2.000. Gitu. Jadi dapatnya 8.000 perak gitu. Ini terus sambil kuliahnya kapan? Kuliahnya periode 88 sampai 92. Sambil kuliah, sambil menjalanin kegiatan berkesenian. Luar biasa. Ya, dulu kan di kampus ikut drama. Gitu. Drama fakultas
sastra Belanda. Bahkan kita sempat manggung di Amsterdam Stadsschouwburg di Belanda, di Amsterdam. Membawakan lakon mega-mega yang di bahasa Belandain namanya Wolken. Sutradaranya Arifin Senur almarhum. Sutradaranya karya Arifin Senur almarhum. Sutradaranya Mbak Rima Melati. Gitu. Jadi kita 2 bulan di sana. Di Belgia sama di Belanda. Itulah awal saya menyadari bahwa ternyata gue bisa acting juga gitu. Awalnya emang mau ke mana? Kenapa? Cita-cita awalnya pengen jadi penyanyi gitu. Sempet? Iyalah. Sempet bikin album? Sama Nita Thalia duet. Kau masih gadis atau betul. Sudah janda. Tapi boleh juga suara tahun 2004. Masih ada. Masih lah, cita-cita kejayaan masih ada. Gitu. Jadi awalnya sudah pengen jadi penyanyi. Gitu loh ya, penyanyi pop lah zaman dulu gitu kan. Saya lakonin tuh dari tahun 82. Tapi udah coba-coba ke seluruh perusahaan rekaman, kayaknya kurang beruntung gitu. Malah beruntungnya justru terus nyasar ke acting. Acting dulu. Kebetulan atau acting dulu? Acting dulu. Jadi nyanyi, berusaha bertahun-tahun gak berhasil, masuk kuliah, ikut pementasan drama, dari situ bakat acting saya terasah, baru saya menyadari bahwa saya bisa acting gitu. Tapi itu juga dulu dari drama nggak langsung ke film itu enggak, tapi dari figuran. Jadi benar-benar dari bawah. Baik matang, baik proses berarti. Banget. Jadi kalau mau dihitung itu dari tahun 1982 pertama kali mengikrarkan diri gue pengen jadi artis gitu, benar-benar dapat momentumnya itu tahun 2000. Jadi 18 tahun, bayangin aja. Prosesnya. Ya, kalau kita nggak punya determinasi yang kuat, keinginan yang kuat, itu kita pasti udah kelar di tengah jalan. Itu yang saya mau tanyain, dengan artis-artis yang sekarang yang bagaimana kemudian mengupload video, kemudian besoknya langsung ya gini, nggak bisa disalahin juga karena kan teknologi udah berkembang sedemikian rupa sampai sekarang ya kan. Terus platform media juga udah lebih banyak sekarang gitu. Jadi orang sekarang lebih bisa berekspresi di platform media manapun. Kalau memang beruntung ya bisa langsung dikenal. Sekarang kan segampang itu. Tapi kan gitu. Seumur jagung, men. Enggak juga. Maksudnya ada juga yang memang seumur jagung, ada juga yang memang bisa eksistensinya bisa lama gitu. Kalau memang dia serius gitu menekuni dunia acting atau dunia seni apapun lah. Dia mau belajar lagi, ya kan? Dia mau mengeksplor lagi kemampuannya dan lain-lain. Dan dengan faktor luck yang ada pada dirinya, dia bisa langgeng. Soal artis yang identik main narkoba itu menurut Anda bagaimana? Ya dari dulu sebetulnya ya, narkoba itu dari zaman saya belum jadi artis pun juga memang sudah ada. Bahkan zaman dulu itu kalau menurut saya narkobanya lebih parah gitu kan, kokain lah, apalah ya kan gitu. Pernah nggak bersinggungan dengan itu? Enggak, saya satu-satunya narkoba yang saya coba adalah Inex, ecstasy. Itu tahun 97. Habis itu saya nyoba, padahal cuma seperempat. Saya kayak orang nggak bisa jalan, kayak orang OD jadi malahan. Karena kaki saya tuh yang kayak stuck gitu. Malah nggak bisa. Saya pikir, ini mungkin baru pertama kali ya nyoba gitu. Lemes banget. Nyoba lagi yang kedua, begitu lagi. Ya udah akhirnya memang saya berkesimpulan gue kagak bisa pakai narkoba. Kesadaran dari diri sendiri itu. Tubuh yang nggak bisa. Tubuhnya nggak terima. Gitu. Jadi gue tuh rokok juga nggak bisa. Kalau rokok gini ya, nikotinnya nempel di langit-langit lidah itu gatel. Gitu. Jadi gue nggak bisa ngerokok, nggak bisa minum minuman keras, nggak bisa narkoba. Gitu. Semuanya udah pernah gue coba tapi gagal semua. Berarti dari dulu lo nggak pernah sama sekali rokok? Nggak pernah. Itu dia makanya rokok kok malah gatel ya. Ini gue nggak enak gitu. Terus pahit, mulutnya jadi pahit. Minum juga gitu, badan jadi gatel-gatel. Jadi emang badan gue udah nolak hal-hal yang kayak gitu. Awet muda ya? Alhamdulillah, berkat air wudhu. Terus gini juga, ini yang sebenarnya yang dari dulu yang bikin semua penasaran. Mas Krisna ini pernah diisukan gay. Dari awal karir juga udah diisukan gue gay. Dari gay, homo, banci, apalah sebagainya. Gue ini loh, maksudnya lintas gender, gue bergaulnya lintas gender.
nggak cuma dengan apalagi dengan status publik iya gitu, dengan laki-laki gue bergaul, dengan perempuan gue bergaul, dengan yang LGBT juga gue bergaul gitu. Jadi kadang orang suka salah menerka kan, mereka cuma guessing aja, apalagi nggak pernah ngeliat gue pacaran sama siapa sih gitu. Jadi nggak apa-apa menurut gue itu adalah bumbu-bumbu gosip yang memang diperlukan di dalam dunia entertainment. Berarti lo anggap gitu. Itu emang biasa aja? Biasa aja. Nggak keganggu sama sekali? Nggak. Keluarga gue juga nggak keganggu, biasa aja. Oh, gitu. Luar biasa. Ya, alhamdulillah digosipin. Promosi digosipin, digibahin, itu kan berarti berkahnya buat gue. Iya, sampai nanti di akhirat. Ngurangin dosa. Nah, ngurangin dosa, ya kan? Biarin aja. Tapi emang gitu. Gue belum pernah lihat lu dengan pasangan gitu loh. Ya wajar dong kalau ada yang kayak gitu. Ya nggak apa-apa, terserah aja. Mau bilang gue apa juga, gue nggak pernah masalah. Gitu. Kalaupun gue punya pasangan, gue nggak pernah mau yang gembar-gembor, biasa aja. Kecuali nanti gue udah menikah gitu, barulah kasih tahu publik. Dulu pernah juga heboh masalah ditahan katanya. Ya, ditahan. Itu sebenarnya gimana sih ceritanya? Long story tapi gue make it short ya. Oke. Gue tahun 2009 nih, gue punya planning mau bikin satu penginapan di Sukabumi. Terus gue pinjam duit sama lo, gitu. Lo temen gue, gitu. Bro, gue pinjam duit dong sama lo 350 juta, gitu ya. Oke, gue bisa ngasih pinjam lo, tapi gue nggak bisa langsung ngasih 350. Tapi gue kasih lo pinjam seminggu, mungkin seminggu sekali 10 juta, 15 juta. Oke lah, nggak apa-apa, ditransfer lah ke gue gitu kan. Ya gue pikir dia kerja di kantor, ya gue terima-terima aja, ntar tinggal gue catat, gue tinggal balikin. Nah, ternyata temen gue itu melakukan hal yang maksud gue tidak baik. Dia mengambil uang dari kantornya untuk dipinjamkan ke gue, gitu loh. Nah jadi gue kena, gitu kan ditransfer ke gue, terus setelah dilacak kan, gue dibilangnya gue penadahan, pasal berapa sih 348 ya kalau nggak salah, pasal penadahan gitu. Nah gue buktikan lah di pengadilan bahwa gue memang tidak seperti itu, dan gue balikin duitnya. Akhirnya gue memang benar-benar terbukti tidak bersalah. Tapi itu prosesnya panjang sampai 1 tahun. Karena kejadiannya kan di Kendari. Iya betul, di luar itu. Nah itu kadang-kadang gue kesel juga sama para hakimnya nih, mohon maaf ya. Begitu udah dateng kan kita butuh biaya dan lain-lain kan ya. Tiba-tiba di cancel, nunggu lagi sebulan depan, kayak gitu. Itu yang bikin lama, gitu loh. Itu sebetulnya kejadiannya itu seperti itu, sesimpel itu. Kalau itu kejadiannya di Jakarta mungkin akan lebih cepat, gitu. Cuman ini yang ngelapor adalah bosnya temen gue itu, dan dia lapornya di Kendari sana. Tuh, nah gue nggak mau dong balikin ke bos temen gue, karena kan gue nggak pinjam sama bos temen gue, ya kan, gue pinjamnya sama temen gue balikin lah ke temen gue uangnya, gitu. Nah bosnya ini entah gimana kerja sama jaksa itu bener-bener mau nyudutin gua, dia maunya gua balikin ke situ, sementara temen gua pasang badan. Ya udah gua di penjara, duit nggak balik gitu. Nah ngamuknya ke gue gitu loh. Nah mungkin ya si jaksa ini sama si bos ini kong kalingkong gitu, supaya gue balikin duitnya ke dia, plus gue dijeblosin ke penjara. Seperti itu. Maksudnya gue waktu itu sih nggak di penjara, cuma ditahan 2 minggu doang. 2 minggu doang. Tapi heboh loh waktu itu. Nah iyalah, heboh banget. Rasanya 2 minggu tuh kayak 2 tahun, tau nggak lo? Gitu. Iya, padahal cuma ditahan doang sebetulnya. Tuh. Berarti kalau beda ya sama acting ya? Kenapa? Kalau acting kan memerankan itu kan Bang. Iya, jadi emang itu ya pengalaman gua bahwa kalau misalnya kita bisa pinjam uang atau bertransaksi uang memang harus ada tertulis gitu. Gak bisa hanya teman-teman. Gak bisa. Gue takut jadinya kejadian seperti itu lagi, gak mau terulang lagi. Dan sampai sekarang gak pernah minjam lagi? Pinjam sih 100. Beli pulsa. Terus tadi ngomong menikah. Status Anda sekarang? Duda. Ya, duda, selesai. Mau nggak? Terserah Anda. Duda, udah 1 tahun menikah, selesai.
Terus gini juga, dari Desember kemarin kok nggak salah ya, yang heboh video vulgar itu. Sebetulnya bukan video vulgar. Lu iseng banget sih, pengennya kayak gitu bikin. Apa karena COVID itu sehingga? Gue tuh lagi mandi aja iseng. Gue pengen tahu kalau gue lagi mandi kayak gimana sih. Gue videoin gitu. Nggak kelihatan bagian bawahnya juga, gitu kan? Iya sih. Udah gue itu udah lama kejadiannya. Sebetulnya gue bikin itu udah lama. Nah pada bulan Juni tahun lalu itu HP gue tuh kena hack gitu. Jadi ada orang nyaru jadi temen gue. Iya, betul. Mau ngajakin gue bikin satu kegiatan, tapi katanya lo harus mengokekan nomor yang dia kirim, nomor verifikasi yang dia kirim gitu. Nah kejadiannya itu jam 3 pagi lagi ngantuk-ngantuk dong, dan gue kenal sama orang ini yang menurut dia adalah dia menyamar sebagai temen gue ini gitu kan. Oke lah, gue okein. Nah begitu gue okein nomor verifikasi itu blank langsung. Nah, wah ternyata begitu besok gue lapor ke Telkomselnya, ini di hack katanya, di hack. Itu banyak loh nih banyak. Nah itu makanya. Jadi kalau ada ini pelajaran nih, kalau ada yang kayak gitu-gitu lagi, pokoknya jangan diapa-apain, jangan diokein lah. Gitu. Nah itu dia butuh waktu seminggu untuk bisa membalikan lagi WA gue ke semula, tapi chatan gue semua kehapus, dan film, video, foto apa semua di galeri ya udah telanjur ke ini semua lah, udah telanjur diretas semua sama si yang berarti hacker ini. Ganti nomor. Gitu. Sekarang udah gue ganti. Pantesan gue hilang. Gitu, itu dia makanya. Gitu. Nah, jadi sebetulnya nggak seheboh itu, nggak seheboh seperti artis GA itu, gitu loh. Gue cuman sekedar mandi doang. Ya elah, gimana sih kalau lu lihat iklan sabun mandi? Orang cowok mandi gitu kan, cuma segini. Tapi sekarang loh ini yang harus lo transfer ke semua, khususnya yang berminat ke dunia keartisan ini. Ada banyak sekarang loh. Bahkan yang pengen jadi artis tuh mengalahkan kalau dulu masih ada guru, cita-cita sekarang nggak ada, pengen jadi artis. Iya, karena mereka udah yang tahu. Yang harus disiapkan apa sih yang benar? Karena mereka udah tahu kalau jadi artis itu begitu lo ngetop ya, atau nggak usah ngetop deh, setengah ngetop aja, duitnya lumayan gitu. Itu duitnya lumayan. Tapi godaannya juga lumayan. Yang lo harus persiapkan adalah mental lo gitu. Lo siap nggak dengan jam kerja yang unpredictable gitu. Lo siap nggak dengan privasi lo yang keganggu, privasi, profesionalisme lo dan sebagainya. Itu kan nggak bisa, kita cuman modal cantik atau ganteng aja terus lo bisa jadi artis, nggak bisa. Ada jutaan orang yang cantik atau ganteng gitu. Dan yang paling penting adalah faktor luck. Tuh. Ya, faktor luck. Ketika lo cantik, ganteng, lo bertalenta, lo belum tentu langsung bisa ngetop. Gitu. Ada yang memang beruntung sekali tampil langsung ngetop, tapi abis itu hilang. Ada juga yang sekali tampil langsung ngetop, bertahan lama. Gitu. Ada juga yang udah bertahun-tahun tampil dan lo ganteng dan lo cantik tapi nggak ngetop gitu. Jadi memang macem-macem gitu. Itu yang membuat lo mau bikin kelas acting. Ya. Kabarnya begitu. Gini, gue itu pengen bikin kelas acting karena satu, gue ngelihat anak-anak sekarang ini ya soal attitude tuh kurang, gitu loh. Lo bisa acting, bagus. Gitu, keren acting lo, bertalenta. Tapi ketika lo interaksi dengan sesama pemain atau dengan kru atau dengan siapapun, itu lo sama sekali tidak menunjukkan kalau lo tuh aktor yang berkelas, gitu loh. Kadang mereka tuh baru ngetop sekali aja udah suka ngerendahin orang, seperti itu. Sama senior juga nggak ada penghormatannya sama sekali, gitu. Nah itu yang kadang gue sebel hal-hal seperti itu terjadi di dunia persinetronan saat ini. Tuh. Jadi menurut gua selain skill yang memang dibutuhkan untuk terjun ke dunia entertain ini, sinetron terutama, ya.
kesiapan mental lo juga harus diasah gitu. Attitude juga. Ya, profesionalismenya juga gitu. Dan juga adalah ketika lo udah jadi pemain, lo menyatakan diri lo sebagai pemain, lo udah nggak ada kesempatan buat belajar. Misalnya nih di lokasi syuting, lo dikasih dialog gitu. Bentar ya, gue ngapalin 2 jam, nggak bisa. Jadi memang udah harus pemain yang siap jadi, gitu, yang udah jadi, yang memang itu udah karena ini kan industri sekarang kan, gitu. Lo nggak ada waktu lagi untuk belajar dulu dan sebagainya. Nah makanya gue pengen kalau misalnya di Purwakarta ini, gue liatnya sebetulnya banyak bakat berkembang di sini dalam dunia acting. Itu mereka sebelum benar-benar terjun ke industri yang sesungguhnya, ke hutan belantaranya dunia persinetronan, mereka tuh udah siap semuanya. Dan gue pengen membagi ilmu itu buat mereka. Mungkin memang apa yang gue alami ini beda dengan yang dialami ya anak-anak generasi sekarang ini. Kalau gue kan dulu memang butuh perjuangan yang luar biasa gitu kan, butuh waktu 18 tahun. Nah sekarang ini kan mereka bisa berekspresi sambil mencari nafkah di dalam media manapun gitu loh. Bahkan lo seorang TikToker aja lo bisa dapat duit gitu. Lo seorang YouTuber aja bisa dapat duit. Kita dulu mana punya hal-hal seperti itu gitu kan. Cuman secara mental harus disiapkan gitu. Nah, kadang-kadang yang balik lagi ke dunia yang pertanyaan lo, ke dunia narkoba, karena tidak siap mental. Jadi ketika sekarang ngetop, tiba-tiba bulan depan udah nggak ngetop, mental lo down, gitu. Akhirnya frustasi, larinya ke dunia narkoba, gitu. Nah itu yang harus. Pilihannya kenapa Purwakarta tadi? Kan dapil gue. Di samping. Dapil gue. Gue 5 tahun di Purwakarta. Setelah ini kita ngobrol soal politik dengan dia, karena beliau pernah jadi anggota DPR RI. Jadi gimana? Nanti buat anda yang ingin terjun ke dunia politik, apalagi anda sekarang, anda boleh dengar gimana pengalamannya ya setelah ini, oke? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like dan share. Selamat menonton. Oke, siap. Tadi ngomong-ngomong politik nih, kan sekarang banyak artis yang terjun ke dunia politik. Dulu tertarik ke dunia politik karena apa? Karena ketulah. Ya bener. Kok ketulah? Nih ceritanya sebetulnya kalau mau jujur ya, gue tuh benci banget sama yang namanya dunia politik, gitu. Karena gue tahu ya dari pemberitaan dan dari yang beberapa hal yang pernah gue alamin sebelum terjun ke dunia politik tuh bener-bener tidak mengenakan lah, gitu. Sampai gue tuh punya kesimpulan bahwa gue nggak pernah mau jadi seorang politisi. Bahkan ketika gue ngelewat gedung DPR MPR tuh gue rasanya pengen nih setan yang ada dalam diri gue rasanya pengen ngebom tuh gedung gitu. Segitunya, segitu bencinya. Sampai segitu bencinya gitu lah. Ih, amit-amit dah pokoknya, nauzubillah min dzalik, gue nggak pernah mau. Terus sampai lo bisa keseret ke sana? Nah tiba-tiba Caimin tahun 2013 PKB itu mencari figur caleg dari artis lah gitu yang mau direkrut sama PKB gitu. Nah entah kenapa, entah setan dari mana juga kok gue mengiyakan gitu loh, padahal kan gue benci banget ya gitu. Nggak hipnotis dong. Nggak dia, ya udah deh gue coba gitu kan. Padahal waktu itu ya sorry tuh gue masih arti kata karir gue lagi bagus-bagusnya gitu loh. Bukan arti kata gue menjadi pelarian ke politik karena gue lagi udah nggak laku lagi gitu. Betul emang. Nah terus ya udah gue jalanin sambil syuting, kadang gue syuting dulu, baru gue kadang kampanye atau kampanye dulu, kadang-kadang syuting gitu. Alhamdulillahnya jadi gitu loh, ya kan. Dan gue juga nggak pakai yang namanya sorry to say ya, apa tuh namanya serangan fajar, nggak ada. Gue benar-benar murni. Dan gua pun waktu kampanye gua gak ada orasi-orasian, nah, gua gak ngerti politik sama sekali ya kan, gitu. Ya gua kayak jumpa fans aja, foto-foto, cerita-cerita, hai gitu. Gua bilang nanti aja lah kalau emang misalnya jadi gua harus belajar gitu. Itu toh juga gua belum tentu jadi gitu kan. Ya alhamdulillah di orang lain begitu
ngototnya, ngoyonya pengen jadi anggota dewan, gue dipermudah sama Allah. Itu kan artinya memang atas kehendak Allah. Ya kan, atas kehendak Allah gue jadi anggota dewan, gitu loh. Karena gue gak pengen dalam 1000 tahun pun gue gak berpikiran gue jadi anggota dewan, gitu. Akhirnya gue jadi anggota dewan, ya udah gue jalanin lah. Gue tinggalin itu dunia persinetronan. Sebenarnya asik gak sih jadi gitu. anggota dewan? Orang-orang pada berebut gitu, kenapa sih? Keasikannya karena kita bisa lebih langsung membantu masyarakat ya, gitu loh. Membantu masyarakat dari program-program yang disiapkan oleh pemerintah, kita gelontorkan kepada masyarakat, itu rasanya bahagia banget buat kita gitu loh. Bisa sih kita sebetulnya kalau kita bukan sebagai anggota dewan pun kita kadang ngebantu orang, tapi itu kan jatuhnya sedekah, gitu ya kan. Kalau ini kan benar-benar bantuan dari negara yang kita kita gelontorkan untuk masyarakat. Gitu. Itu ya, rasanya, dalam arti kata lo lebih banyak bisa bicara di situ. Betul, dan bantuannya itu kan macam-macam gitu kan, dari yang kecil sampai yang besar, dari skala besar, dari yang cuma bantu ngasih sembako sampai yang bikin sekolah misalnya gitu kan. Taruh misalnya kalau kita pakai dana sendiri kan belum tentu seperti itu, gitu kan. Nah itu sisi positifnya tuh di situ, gitu. Sisi negatifnya adalah godaan untuk korupsi besar, jujur aja besar, korupsi serius gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang gue nggak bisa cerita di sini, gitu ya. Pokoknya confidential itu yang kalau kita nggak kuat iman, memang kita bisa terperosok untuk ngikutin jalan yang nggak bener ini, gitu. Kalau kita mujur ya kita aman-aman aja. Kalau kita apes ya akhirnya jatuhnya nanti ke hotel Prodeo, gitu. Kita kan nggak pernah tahu hal-hal seperti itu, ya kan? Sekarang sudah tidak lagi di Senayan. Sekarang sudah jadi free man. Nah, ada kemungkinan lagi balik? Never say never. Jangan gitu. Bukan gini loh. Karena kan memang dari awal tadi gue udah bilang, gue itu sebetulnya nggak niat untuk di dunia politik gitu loh. Cuman karena Allah yang menghendaki. Berarti kalau ada yang gitu. nawarin oke dong. Iya, makanya tadi gue bilang never say never. Kalau misalnya sekarang ini sih gue nyantai-nyantai dulu lah gitu. Gue masih belum mikirin mau terjun ke dunia politik lagi atau gimana gitu. Soalnya Krisna Mukti itu masih cukup familiar, terutama di emak-emak. Iya, alhamdulillah itu kan berkat hasil perjuangan gue dari tahun 1982 gitu kan, gitu loh arti kata. Cuman ternyata di politik ini beda sama di dunia entertainment, gitu loh. Kalau dunia entertainment gitu, jujur kita bekerja pakai otak dan pakai hati. Kalau di dunia politik kebanyakan pakai otak doang, nggak pakai hati. Serius. Nih kalau kasarnya ya, either lo curang atau lo dicurangin. Dah, pilihannya cuma itu. Keras banget. Ya, gitu. Either lo curang. Bertentangan banget sama. Iya, either lo curang atau lo dicurangin. Dari curang yang levelnya paling rendah sampai level yang paling tinggi. Gitu. Segitunya. Itu yang gue alamin. Tapi lo bisa bertahan di situ. Ya pada akhirnya jujur aja, gue nggak banyak dapat kesempatan, gitu. Karena gue tidak mau berbuat curang, gitu. Kalau gue mau ngikutin berbuat curang, ya gue mungkin akan lebih kaya daripada sekarang. Tapi gue nggak tahu nasib gue, apakah gue berakhir mujur ataukah berakhir di hotel Prodeo. Ini terakhirnya. Apa sebenarnya yang ingin lo sampaikan kepada terutama artis sekarang yang ingin ke politik ataupun newcomer nanti yang ingin ke dunia artis? Intinya adalah ya ketika lo memang berniat untuk menjadi seorang anggota dewan manapun dari tingkat DPRD kabupaten, provinsi sampai DPR RI, niatkan dalam hati, tanamkan dalam otak lo dan hati lo bahwa lo kerja ini adalah benar-benar untuk masyarakat, gitu loh. Politik adalah untuk mensejahterakan masyarakat, bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk gengsi-gengsian, bukan untuk martabat, bukan untuk jabatan, bukan untuk level-levelan, gitu. Jadi lu harus benar-benar berani meninggalkan dunia glamor lo itu, ya, di belakang, gitu.
bisa juga lo kadang-kadang lo pakai dunia glamor lo itu untuk melobi untuk kebaikan gitu, untuk kebaikannya pada akhirnya itu semuanya untuk kebaikan masyarakat gitu, karena ya memang tujuan berpolitik yang menurut gua bener adalah itu untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi kan sekarang banyak yang dibelokin ya kan, yang mensejahterakan kelompoknya, mensejahterakan diri sendiri, memperkaya diri sendiri gitu. Jadi itu yang kadang tuh susah kalau kita udah benar-benar terjun ke dunia politik gitu, dan lo akan kembali lagi berhadapan dengan yang namanya lo curang atau dicurangin. Gitu, itu lo nggak bisa menghindari dari itu. Gue posisinya lebih banyak yang dicurangin, jujur aja gitu. Tapi kalau ada yang ngelamar, misalkan kebanyakan sekarang kan artis jadi pejabat, siap jadi bupati atau wakil bupati? Insya Allah deh, pakai deh. Gue nggak tahu gini loh. Maksudnya gue nih manusia, gitu kan. Kadang gue sekarang punya semangat, Oke, gue masih punya semangat buat terjun lagi ke dunia politik. Tapi nanti tiba-tiba kan kita masih lama nih, ya kan, 2024. Tiba-tiba menjelang 2024, gue ngerasa gue udah nyaman lah dengan diri gue yang sekarang, gitu. Gue udah pernah jadi anggota dewan dan kayaknya nggak cocok buat gue, gitu. Nggak deh, gue terima kasih, gitu. Gue di sini aja. Kita kan nggak pernah tahu hal-hal seperti itu terjadi. Tapi kalau yang bikin plus acting pasti itu. Itu pasti, insya Allah. Itu pasti, karena itu zona nyaman gua. Mudah-mudahan sukses. Amin. Terima kasih sudah thank you banget. Mudah-mudahan semua yang... tapi kalau gue jadi anggota dewan, lo bantuin gua lagi ya? Of course lah. Ini salah satu orang yang selalu bantuin gua nih. Gua gak pernah lupa jasa lo. Kita terakhir. Siapa tahu lo besok-besok jadi anggota dewan. Amin. Ya kan? Gue jadi staff lo ya. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Okay. Ya kan? Amin. Janji nih. Amin. Janji tuh di depan ini netizen. Janji loh. Amin. Serius, gak ada yang gak mungkin. Ya, serius. Mudah-mudahan semua pembicaraan tadi bisa menginspirasi dalam mengambil keputusan untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.